yang Allah berikan hari ini jadi nikmat semua gitu ya, nggak terasa, jangan dirasakan susahnya gitu. Jadi kalau berpikir hujan itu pikirkan susahnya kalau nggak ada hujan, itu tangguran ini bingung, cuacanya tidak enak. Apalagi di kita itu masya Allah hujan sewaktu-waktu gitu ya, beda dengan di Arab Saudi ya. Jadi kalau dulu saya kuliah itu kalau lagi pas hujan, dosen itu malah buka jendela. Nah sama teman saya yang orang Indonesia tutup, langsung diginikan, kenapa kamu tutup? Katanya, oh indahnya kayak gini gitu. Karena di Arab Saudi itu jarang hujan. Kita itu jadi dinikmati saja. Okay. Jadi syukur alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini kita masuki kurang lebih 1 pekan lagi, Sabtu yang akan datang sudah masuki bulan Ramadan puasa. Jadi masih ada waktu lah gitu ya untuk kita menyiapkan. Nah, seringkali persiapan tentang Ramadan ini kita sering diingatkan tentang ibadah gitu ya. Setidaknya sering kali diingatkan poso iki syarate iki, rukune iki, wajib iki, sunnahe iki. Saya kira itu sudah sering kali diulas, diingatkan di majelis-majelis kita sebelum bulan Ramadan. Sudah biasa begitu. Cuma kadang-kadang yang kadang kita luput gitu ya, yang luput dari perhatian kita itu adalah perhatian kita terhadap fisik kita atau badan kita. Karena persiapan tentang kesehatan ya, kalau berbicara badan itu berarti apa? Kesehatan. Ya sehat, ya seger gitu kan, seger waras. Makanya orang Jawa ngarain apa? Seger waras. Gak waras tapi seger. Kalau orang cara bahasa Indonesia itu sehat dan bugar. Jadi tidak hanya cukup sehat, tapi adalah memiliki kemampuan fisik yang lebih itu bugar atau kuat ya. Karena memang berbeda, keutamaannya pun di hadapan Allah itu berbeda. Orang beriman yang lemah dengan orang beriman yang kuat itu beda fadilahnya, di hadapan Allah aja beda gitu. Rasulullah itu dawuh al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat, berarti ini sudah di luar kekuatan iman ya. Pada iman ya, sudah beriman. Tidak berbicara lagi kekuatan iman, tapi orang beriman. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan al-qawi gitu loh. Orang beriman yang kemudian dia memiliki tambahan. Orang beriman terus dia juga kuat gitu, fisiknya juga kuat. Jadi sudah di luar kekuatan iman lagi, sudah jelas disebutkan mukmin kok ya. Maka kekuatan apa? Banyak, di antaranya kekuatan fisik, kekuatan badan kita. Nah itu Allah menyebutkan khairun, lebih baik, wa habbu ilallah, dan lebih ditresnani Gusti Allah. Lek disenangi Gusti, dicintai Allah kok bingung. Ditresnani Gusti Allah, lebih dicintai Allah daripada orang beriman yang lemah. Walaupun keduanya ada keutamaan, tapi Rasulullah mengatakan lebih baik gitu loh. Lebih baik. Walaupun Rasulullah mengatakan kulun khairan, walaupun yang lemah pun juga tetap memiliki kebaikan gitu loh. Tapi Allah lebih suka kalau kita memiliki apa? Kekuatan, kuatlah begitu. Nah, begitu juga begini, ketika kita berbicara Ramadan kan seringkali yang terlintas dalam pikiran kita itu kan ibadah dan ibadah. Ibadah apapun penopangnya itu kan adalah fisik kita, kesehatan fisik kita, kebugaran jasadiah kita atau jasmani kita. Ketika ini terdampak, maka juga akan terdampak ya. Kurang sehat sithik ya, pas puasa sariawan. Iya kan, sariawan kecil, sariawan kita alit tapi nyengsara nih.
arep buka nganggo sing pedes yo. Enak. Awan-awan garingan gitu kan. Coba ya. Makanya kenapa kemudian orang sehat itu, orang yang bugar itu akhirnya sama Allah itu lebih baik, lebih dicintai Allah. Ya. Ini kenapa saya sampaikan di awal sebagai mukadimah. Jadi kalau kita berbicara kesehatan badan itu, ya mungkin kalau konteksnya bisa ada wahyu ya, dari orang nakes tentang kesehatan ya mungkin dengan kesehatan gitu. Tapi kalau dari unsur dari secara syariat begitu ya. Kalau kita lihat dari aspek keimanan pun ternyata kan keutamaannya ya akhirnya berkaitan apa dengan keimanan sesuatu yang dicintai Allah. Orang seneng gitu ya. Nah, jemaah sekalian, jadi kalau ketika kita masuk Ramadan, pada akhirnya ketika fisik kita itu sehat, bugar, akhirnya kan maksimal ibadah. Puasa yang genep, wajib dan sunnahnya, harus sahur yo enak, ya, bangun sahur enak, kemudian nanti buka puasa juga enak. Makanya ada satu riwayat saking pentingnya kesehatan itu sampai Rasulullah itu seakan-akan menyampaikan begini. Man asbaha mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi ka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang bangun pagi ya tangi turu pagi hari tapi pagi karena disebut asbah itu berarti tangi turu esok pagi. Mu'afan fi jasadihi, fisiknya itu sehat walafiat. Sehat tangi itu sehat, ora lungkrah kabeh ngono mboten. Bangun tidur dalam keadaan sehat. Aminan fi sirbihi, dalam keadaan aman di tempat tinggalnya. Aman di rumahnya itu aman ya. Alhamdulillah kita enggak ada perang lah hari ini ya. Enggak ada geger, enggak ada itu. Pokoknya aman lah. Ya. Aindahu qutu yaumihi, dan dia punya persediaan makanan pokok cukup untuk satu hari saja. Kata Rasulullah apa? Ka'annama hizat lahu dunya. Ini seakan-akan dunia itu sudah dihamparkan semuanya untuk orang-orang tersebut. Jadi kalau ingin kita itu merasakan hamparan dunia yang sesungguhnya itu, yang penting apa? Bangun pagi dalam keadaan sehat, orang lumrah kabeh nggih. Kemudian aman dan punya makanan pokok cukup untuk satu hari. Makanan pokok kita itu beras lah ya. Beras minimal 3 on. Ya, maksudnya lebih dari 3 on sehari kalau setiap orang itu loh. Sekilo lah, nggak mungkin nggak punya beras sekilo itu. Itu kata Rasulullah, orang yang kayak gini itu seakan-akan dunia sudah dihamparkan semuanya. Makanya tinggal yang pertama tadi, mu'afan fi jasad, tangi terus sehat tadi. Kalau urusan aman, urusan beras siapa nggih? Aman. Tinggal badannya berarti kan asbaha mu'afan. Makanya Rasul mendahulukan juga ini kan, mengingatkan betul. Berarti kamu tuh sehat sih gitu. Ya. Karena kayak kondisi aman dan punya makanan pokok habis sudah, tinggal yang mu'afan fi jasadihi. Bagaimana kita menjadikan fisik kita itu fisik yang sehat. Kayak disebutkan dalam fiqhul adab ya, terkait dengan adab terkait dengan kesehatan dan mencegah daripada penyakit ya. Itu disebutkan as-sihhatu ni'matun min ajali ni'amillahi 'alal insan. Sehat itu nikmat di antara nikmat-nikmat besar Allah, di antara nikmat yang besar di hadapan Allah itu adalah kepada manusia adalah nikmat sehat ya. Allati yajibu an nuqabila bisyukur, di mana wajib kita itu untuk menerimanya atau dengan penuh kesyukuran ya. Wa awwalu syukri ni'mah al-hifadzu 'alaiha. Dan syukur nikmat yang pertama kali itu adalah dengan menjaga kesehatan. Jadi kalau kita menjaga kesehatan itu sebenarnya bagian daripada mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat itu adalah bagian daripada keimanan.
Hubungannya di mana? Kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Dalam surah Al-Insan itu kan Allah menyebut sesungguhnya tak kei dalan pilihannya mek loro, syakiran au kafura. Syakiran artinya imanan, orang beriman. Pilihannya hanya dua, beriman atau kufur. Jadi syukur itu adalah iman tafsirnya kalau di dalam Al-Qur'an. Syakiran itu artinya mukminan, imanan. Jadi menjalani perintah petunjuk Allah itu dengan penuh kesyukuran, itu artinya penuh dengan keimanan, yakinan, diyakini tenanan gitu. Ya. Makanya ini yang kadang-kadang membedakan. Ya kalau cara kita menjaga kehidupan kita untuk sehat, hakikatnya kita sedang menjaga keimanan kita itu senantiasa kokoh, senantiasa kuat. Ya. Karena dasar kita adalah karena keimanan. Dasar kita karena Allah cinta sama kita. Allah senang kalau kita itu sehat. Nah, tapi kemudian begini, sehat itu adalah di antara nikmat yang mayoritas manusia itu gak eling lek urung loh. Ya. Makanya Rasulullah dawuh nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat tapi sebagian mayoritas manusia itulah lalai, gak eling lah. Mayoritas manusia itu gak ingat nikmat itu. Apa dua nikmat itu? Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Kita itu baru akan terasa dua nikmat itu kalau sudah sebaliknya. Kita akan merasakan nikmat sehat itu kena asam urat, kena gula darah, pokoknya lorong itu. Sakit kepala saja, nggak usah sampai segitunya. Sakit kepala saja atau sakit sariawan aja yang kecil gitu, itu baru kita akan merasakan nikmatnya sehat. Jadi nggak usah sakit yang berat-berat lah. Kena sariawan ya, sariawan alit gitu. Kecil gitu. Tapi sengsara itu baru ya Allah bener ya, nikmat sehat. Ya menjaga makanan, jaga pola hidup, akhirnya nggak sariawan misalnya gitu. Nah, inilah yang kemudian perlu perhatian kita. Jadi ternyata sehat itu sering dilalaikan. Waktu luang itu juga sering dilalaikan. Itu lali kulit nikmati sama mesti. Sehat itu juga lupa, kalau kita lagi sehat itu sering lupa. Walaupun tidak semuanya ya, tapi Rasul mengatakan maghbunun fi makathirun minan nas. Maghbun, lali, kathirun minan nas, mayoritas manusia atau kebanyakan manusia itu lalai. Yaitu apa? Sehat dan waktu luang. Baru ingat kalau sudah tadi ketemu sebaliknya. Nah, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi bahwa beliau mengatakan baru ya fi Tirmidzi aidan min hadits Abi Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah niku dawuh, awwalu ma yus'alu 'anhu al-'abdu yaumal qiyamati minan na'im an yuqala lahu alam tusih halaka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Di antara pertanyaan-pertanyaan pertama kali di hari kiamat ya, pertanyaan-pertanyaan awal lah, pertanyaan ya gak awal banget, tapi di antara awal mais aluan, di antara awal pertanyaan nanti seorang hamba pada hari kiamat, di antara nikmat Allah itu adalah alam tusih halaka jismat, yaitu nikmat kesehatan itu yang dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Bahkan awal itu berarti
awal, paling yang pertama-tama ditanyakan nanti di hari kiamat itu diantaranya adalah nikmat sehat, kata Rasul. Ya. Sampai kemudian Rasulullah itu sampai seperti inilah nanti di hari kiamat itu alam tusi halaka jismak, bukankah ada pertanyaan ya, nanti pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita nanti di hari kiamat, alam tusi halaka jismak, bukankah sudah aku beri kesehatan fisikmu? Wa nurmika minal ma'il barid, bahkan aku aliri kamu dengan air yang dingin, air yang sejuk. Ya. Nah, ini kan akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat, dan bahkan ini pertanyaan-pertanyaan yang pertama di antara pertanyaan pertama nanti di hari kiamat itu adalah an-na'im. Na'im itu adalah nikmat sehat. Kalau dalam surat At-Takatsur ayat ke-8 ya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maka kata an-na'im di sini artinya adalah as-sihhah, yaitu kesehatan. Dan benar-benar kalian nanti akan ditanya hari kiamat itu tentang nikmat. Nah, na'im di sini maksudnya adalah nikmat sehat. Minum dulu ya. Jadi awan kan kopi dari sebentar masih masih proses. Ini karena siang itu cenderungannya ngantuk, ditambah hawanya sejuknya yang karena hujan, sejuknya yang karena masih banyak pepohonan ya, sejuk, jadi enak gitu, Masya Allah. Bentar lagi insyaallah. Lagi kayak jomblo gini kan, desain bangunan zaman dulu kan gini ya. Saya juga bangun rumah itu walaupun tidak jomblo tak buat bagaimana ke atasnya itu longgar, tidak pakai plafon gitu. Jadi memang sejuk, enak gitu. Banyak angin tanpa kipas angin juga sudah cukup gitu. Tanpa hujan angin tanpa dingin, alhamdulillah saya pakai bawa jaket terus bagaimana di layarnya. Nah, berikutnya kita akan bahas betapa pentingnya soal afiyah, soal Allah afiyah. Pentingnya kita berdoa minta sehat. Nah, ibu-ibu semuanya itu kalau sehari itu minta sehat sama Allah itu berapa kali tuh? Berapa kali kita doa minta sehat, ya Allah, yang sehat, itu berapa hari? Berapa kali setiap hari? Minimal 5 kali. 7 kali lah. Saking mudi itu 5 kali itu. Pripun doane jenengan? Ya Allah yang sehat, dibatin apa diucapkan? Diucapkan. Ngeten Ibu. Jadi kita itu sebenarnya ya setiap hari itu minimal 17 kali minta sehat. Kapan gitu? 17 kali itu berarti identik dengan 17 rakaat. Niku lek jenengan salat, ya berhalangan. Kan mboten diwawas niku. Apa doanya? Kalau kita duduk di antara dua sujud, itu ada satu redaksi kita minta sehat. Napa redaksi paling akhir? Wa'afini wa'fu anni. Wa'afini itu artinya ya Allah kula nyuwun sehat. Wa'afini itu kalau kita bilang wal afiyat. Jadi ketika kalimat afiyat, makanya biasa mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiyat. Kata wa'afini itu ya Allah kula nyuwun sehat. Wa'fu anni, ya Allah tolong maafkan. Jadi redaksi kita setiap kali setiap rakaat itu kan kita minta kepada Allah itu sehat. Tapi karena kita tidak tahu artinya, akhirnya belayang gitu, dongo gitu. Padahal kita itu setiap rakaat kita itu, padahal kita setiap rakaat minta sehat. Padahal hubungan kita dekat-dekatnya dengan Allah itu ya pada saat sholat.
Nek kadang-kadang ini belayang ya Allah Akbar dan itu jadi alhamdulillah. Betul bocah hari ini. Buatan. Betul. Jadi Iya. ketika kita Dan ini bengkak ngantuk enaknya ngapura. duduk di antara dua sujud, itu kan minta ma'afini wa ma'afini. Ya Allah, kula nyuwun sehat. Makanya ketika sholat itu, ayo coba dibaca begitu, baca gitu. Saya pernah waktu acara di Sragen dan juga mungkin tadi pagi ya. Jadi pas di pagi hari kondisi saya drop sejak kemarin sebenarnya. Terus malam itu acara selesai jam 11, jam 3 diminta untuk bangun itu tahajud. Terus tidak ada pilihan kecuali saya berangkat. Padahal nanti jam 8 saya harus berangkat lagi nyopir. Karena ke acaranya randonnya begitu. Dalam kondisi yang berat gitu ya. Jam 11 setengah 12 baru istirahat. Akhirnya ketika di masjid sedang tahajud, ketika sampai di masjid itu saya bawa air, dari penginapan saya bawa air, saya bawa ke masjid, saya buka itu air, saya buka tahajud bersama kan yang dibacakan adalah Al-Quran, sambil saya niatkan mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan terdengar suaranya imam yang sedang baca Al-Quran. Saya yakin Al-Quran adalah syifa, sebab kesan semua gitu. Saya niatkan aja begitu. Sambil kemudian coba saya hayati setiap ini, Allah supaya menjaga sehat lah begitu. Sholat itu sadar dan setengah sadar. Karena ya antara karena badan juga nggak enak gitu kan, baru bangun terus kemudian sudah nggak fit gitu. Cuma saya yakini aja gitu. Udah habis tahajud, sebelum subuh saya minum dulu aja. Ya. Sambil tadi tiap rukuk itu masih ingat perasaannya juga doa. Intinya saya upayakan bagaimana ketika duduk di antara dua sujud itu wa'amini wa'mu'ani, ini Allah minta sehat-sehat kita. Ya alhamdulillah setelah subuh rasa subuh tuh fit, kembali lagi seger lagi sehat lagi. Yang biasanya kalau flu berat begitu saya butuh sekian hari gitu. Tadi pagi juga begitu. Malam itu sejak maghrib itu sudah masuk angin sampai sini sakit semua. Sudah terpaksakan aja berangkat aja ngawal anak-anak mabit. Dengan mabit, karena mabitnya anak-anak pondok itu dibawa keluar masjid di luar. Gitu. Bisa ini aja gitu. Bawa. Terus pas tahajud bareng itu sama. Saya buka air itu, saya bawa air dalam botol, saya buka begitu ya. Ya biar terdengar ayat-ayat Al-Quran. Ya sudah diniatkan aja gitu. Mudah-mudahan menjadi sebab kesehatan gitu. Ya alhamdulillah setelah subuhan gitu ya, fit lagi bisa di kajiannya anak-anak gitu. Ya alhamdulillah bisa datang ke sini. Bahkan di sini kopi lagi. Diunjuk Ustaz. Nunggu biar agak panas gitu. Nah, jadi kita itu kan sebenarnya setiap hari minta berapa kali minimal 17 kali. Itu kalau kita hanya sholat wajib. Asalkan pas duduk di antara dua sujud betul-betul kita baca wa'afini wa'fu'ani. Itu baca betul. Karena hubungan kita pada Allah itu deket-deketnya ya waktu sholat. Lalu kemudian sepenting apa sih minta sehat itu? Rasulullah itu doa memerintahkan untuk berdoa minta sehat itu sepenting apa coba? Maka dalam satu riwayat dalam musnad Imam Ahmad ya, ada Nabi SAW qala lil Abbas, Rasulullah itu dawuh datang pamannya Rasulullah itu siapa? Abbas. Kalau anaknya Abbas namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sahabat muda, sangat kecil, masih kecil begitu ya, yang belum nyampe 9 tahun, yang sering ikut ya, cara bocah saat ini kintil nenek Rasul kintil gitu sama Rasul. Karena anaknya gulam, karena hadisnya beliau itu ya gulam. Kalau penyebutan gulam itu berarti
anak sebelum 9 tahun. Ya. Nah, ini yang diceramai Rasulullah bukannya Abdullah bin Abbas yang biasa ngintil, tapi siapa? Ayahnya Abdullah bin Abbas, yaitu paman beliau namanya siapa? Abbas. Jadi Abbas itu pamannya Rasulullah, saudara kandungnya siapa? Abu Thalib. Kalau Ali itu kan anaknya Abu Thalib kan gitu. Ya, kalau Abdullah bin Abbas anak pamannya yang bernama Abbas. Ya Abbas, ya am Rasulullah, wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah. Pak Le, sallallahu alaihi. Berdoalah kepada Allah minta sehat di dunia wal akhirah, baik kesehatan di dunia maupun kesehatan di akhirat. Wa fi an Abi Bakr As-Siddiq, dan juga diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq juga mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah dawuh yaqul sallallahu al-afiyah, sallallahu al-yaqina wal mu'afah. Mintalah kepada Allah al-yaqina wal mu'afah, keimanan, keyakinan, wal mu'afah, dan kesehatan. Jadi sahabat Abu Bakar itu meriwayatkan begitu, bahwa Rasulullah itu dawuh, mintalah kalian kepada Allah, berdoalah kepada Allah, minta apa? Al-yaqin, keyakinan, diberikan kekuatan keyakinan, berarti kekuatan keimanan, wal mu'afah, kesehatan. Bayangkan, minta sehat sama minta diberikan kekuatan iman itu dijadikan satu perintahnya. Menandakan begitu pentingnya kesehatan, sehingga di situ sampai sejajar permintaannya itu dengan minta apa? Keyakinan atau keimanan. Menandakan kesehatan itu punya posisi yang sangat luar biasa di dalam Islam. Maka Rasulullah menyampaikan begini, fama utiya ahadun ba'dal yaqini khairan minal afiyah. Karena tidak ada yang lebih baik yang diberikan kepada Allah, kepada seorang hamba setelah keimanan itu, melainkan apa? Kesehatan. Setelah kita diberi nikmat iman, maka tidak ada lagi yang lebih besar dari setelah itu, melainkan apa? Nikmat sehat. Seringkali kan kita diingatkan para guru kita ya, kalau ngisi ceramah itu kan biasanya alhamdulillah dengan nikmat iman, nikmat Islam. Maka sebenarnya kan kenapa? Ya, iman itu kan daripada kenikmatan. Maka kemudian Allah menyambung, Rasulullah menyampaikan, nikmat berikutnya yang besar itu setelah iman adalah apa? Kesehatan. Ya. Maka fajumi'a baina afiatai ad-dini wad dunya. Maka dikumpulkan di situ antara dua nikmat agama dan nikmat dunia. Wala yatimu salahul 'abdi bid-daraini illa bil yaqini wal 'afiyah. Maka tidak sempurna kesolehan seseorang hamba itu di dunia dan akhirat kecuali dengan al-yaqini wal 'afiyah. Dengan apa? Nikmat iman dan nikmat kesehatan. Enggak akan sempurna nikmat kita itu baik dunia dan akhirat kecuali apa? Adanya iman dan kesehatan. Imannya kuat, sehatnya juga bagus, kesehatannya begitu. Makanya apa? Fal yaqinu yadfa'u qubatil akhirah. Karena dengan keimanan bisa mencegah, menghalangi daripada siksaan-siksaan akhirat. Wal afiyah tadfa'u anhu amradad dunya. Sedangkan dengan al-afiyah atau kesehatan, maka kesehatan ini mampu mencegah daripada penyakit-penyakit di dunia, baik fi qalbihi wa badani, baik penyakit hati maupun penyakit fisik atau penyakit badan. Ya. Disebutkan juga dalam Sunan An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah, ya, yarfa'uhu marfu' di sini, sallallahu alaihi wal afiyah wal mu'afah. Mintalah kepada Allah ampunan atau permaafan, wal afiyah, kesehatan, wal mu'afah. Fama utiya ahadun ba'da yaqinin khairan min mu'afah.
tidak ada yang lebih baik yang diberikan Allah kepada seorang hamba setelah keimanan melainkan apa? Kesehatan. Tidak ada yang lebih baik lagi dari kesehatan. Ya, setelah keimanan, ya. Jadi dalam riwayat yang lain disebutkan dari Imam At-Tirmidzi juga begitu, marfu'an, masuk ilallah syai'an ahabba ilaihi minal afiyah. Tidak ada permintaan yang atau doa kepada Allah yang lebih baik, lebih dicintai Allah melainkan apa? Minta sehat. Memang benar kalau kita kaitkan dengan hadis yang pertama yang saya sebutkan bahwa orang beriman yang kuat lebih Allah sukai, Allah cintai. Berarti apa? Tidak ada permintaan yang lebih baik selain keimanan, ya, melainkan apa? Minta sehat. Doa sehat itu ternyata doa yang paling baik setelah kita minta iman. Dalam satu riwayat disebutkan wa yudkar an Ibnu Abbas, disebutkan juga dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kalau tadi bapaknya saya naik. Kalau bapaknya Abbas tadi dapat perintah Rasulullah, wahai Abbas, balik jalur sehat, berdoalah sehat, kan begitu. Nah sekarang ini yang meriwayatkan adalah anaknya. Karena tadi saya ceritakan bahwa anaknya namanya siapa? Abdullah bin Abbas. Sampai diabadikan pesantren di Indonesia namanya ada pesantren Ibnu Abbas, itu karena tabarukan dari nama sahabat Abdullah bin Abbas yang terkenal dengan keilmuannya, yang terkenal dengan bahar, lautan ilmu. Ya, jadi di antara sahabat Nabi yang dikenal sebagai lautan ilmu itu siapa? Abdullah bin Abbas. Karena sejak kecil itu kintil dengan Rasulullah. Ya, sehingga dapat banyak riwayat ilmu. Bahkan Rasulullah mendoakan, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan sahabat Abdullah Abbas ini orang yang apa? Faqih, alim dalam beragama, memahami agama dengan baik, seorang ahli fikih. Atau faqih itu adalah memahami hukum-hukum Islam. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia tafsir. Ya, kalau tafsir itu yang mengajarkan Allah langsung pada sahabat Abdullah bin Abbas atas permintaan Rasulullah, kan luar biasa. Makanya terkenal sekali tafsirnya siapa? Abdullah bin Abbas. Sampai Sayyidina Umar itu kadang-kadang ya sering ya dia mendatangkan, akhirnya pernah mendatangkan siapa? Sahabat Abdullah bin Abbas. Karena beliau mungkin tahu begitu, bahwa saya yakin tahu lah begitu di zaman itu yang siapa yang sering kali berdampingan dengan Rasulullah, sehingga sahabat Umar bin Khattab sebagai khalifah pun mempercayai, ya, mempercayakan sahabat Abdullah. Nah, suatu saat sahabat Abdullah bin Abbas ini meriwayatkan ini, menceritakan anak Arabian ja'a ila Rasulillah. Suatu saat ada orang Arab Badui. Arab Badui itu orang Arab pedalaman. Wes orang pikir wong desa ning Jogja lah gitu ya. Jauh daripada peradaban kota. Pokoknya wong desa lah. Saya kalau mungkin sekarang apa? Orang pedalaman. Jadi Arab Badui kan. Arab apa? Pedalaman. Suatu saat ada orang Arab pedalaman itu datang kepada Rasulullah. Faqala lahu. Kemudian orang Arab ini kan nanya pada Rasulullah. Rasulullah, ma'as'alullah ba'da salawatil khams. Ya Rasulullah, apa yang harus saya minta kepada Allah setiap kali selesai sholat lima waktu? Rasulullah nanti dawuh, mintalah kepada Allah. Jawaban Rasulullah ya, mintalah kepada Allah sehat. Ya. Fa'ada alaihi faqala lahu fit tsalitsah. Sampai diulang jawaban itu sehingga yang ketiga kalinya Rasulullah menjawab gini, salillahal afiyata fid dunya wal akhirah. Sampai diulangi oleh Rasulullah itu 3 kali. Jaluk sehat
jaluk sehat, yang terakhir Pak, jaluk sehat di dunia dan akhirat. Berarti kan saking pentingnya apa? Minta sehat. Terutama adalah setelah sholat 5 waktu. Ya kalau tadi pas sholatnya, sekarang ada waktu juga yang utama untuk minta sehat kapan? Setelah sholat 5 waktu. Karena di antara waktu yang mustajab, waktu yang dikabulkan Allah doanya, itu adalah waktu setelah sholat fardu, setelah sholat wajib. Jadi kalau setelah sholat wajib itu ya segera berdoa. Apa ya? Berdoa lah gitu. Karena itu waktu-waktu yang apa? Mustajab. Waktu yang dikabulkan Allah. Tapi ya kalau anaknya ke masjid, baru sholat langsung pelecing ya. Tekone wayah komat, baru salat lencing. Lek ngarani mbiyen guru kula niku lek ngarani matkol hencing. Matkol hencing apa komat teko salam lencing. Kira gak dongo gitu. Tapi sebenarnya begini juga ya. Itu juga tidak salah sebenarnya. Apalagi anak laki-laki, ya sudah lah mungkin si anu belum budal ning masjid. Si oleh absen, cara kerja ya wis pinjer ngono. Pinjere splok ya, tekone tret mulia tet wis. Dah apa tidak dapat sunnah karena memang sholat sunnah terbaik itu adalah di rumah. Ya, sholat kemudian kali sholat tahiyatul masjid ya di masjid. Ya, tahiyatul masjid di rumah ya nggak bisa. Tapi sholat qobliyah, ba'diyah itu kalau di rumah itu jauh lebih baik daripada sholat di masjid. Karena Rasulullah itu hanya membatasi masjid itu yang terbaik hanya sholat fardu aja. Mau sholat duha di rumah, di kantor, di toko, itu lebih baik. Ya, jadi apa? Kalaupun kemudian setelah sholat itu pergi, ya walaupun kita mungkin tergesa-gesa, ya tidak apa, tapi tetap fadhkurullah qiyaman wa qu'udan. Kalaupun kita terpaksa pergi setelah sholat, maka tetaplah wirid zikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, berjalan atau berbaring. Saking keselnya gitu kan, pulang langsung berbaring, geletak lah gitu. Maka sekalipun geletak itu kalau setelah selesai sholat fardu tetap usahakan untuk wirid, untuk doa. Jadi tidak jadi soal keluar tadi yang saya sebutkan tadi, komat teko, bago masjid langsung pelencing, bawa sepeda motor udah muncul. Ya tidak jadi soal. Tapi usahakan ketika dalam perjalanan ke tempat kerja atau kemana pun setelah selesai sholat 5 waktu itu tetap berdoa. Karena tidak masalah di Al-Quran pun disebutkan banyak ya, di beberapa ayat disebutkan. Faidha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nek sholat itu wis ditutupno wis rampung, wabtaghu segera cari karunia Allah. Dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan kalau sudah selesai sholat, ya sudah, fadhkurullah qiyaman wa qu'udan. Zikirlah kepada Allah walaupun dalam keadaan duduk atau berdiri, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, atau dengan berbaring, dengan berdiri, duduk atau berbaring. Ya ada soal karena memang ketika kita wirid zikir itu kan tidak ada kaifiahnya yang pakem sebagaimana sholat. Sholat kan udah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat apa kaya to nek aku sholat bagaimana Rasulullah sholat itu kan ada gerakannya. Nek ruku sing iktidal, nek sujud kalau ruku sing tumakni, nah sujud ya tumaknina. Duduk di antara dua sujud tumaknina. Tumakninah niku napa, Bu? Napa tumakninah itu? Tumakninah itu berhenti sejenak minimal 1 tasbih. Itu tumakninah itu begitu. Jadi kalau kita rukuk, sujud, iktidal, terus duduk di antara dua sujud, itu minimal lamanya adalah minimal ya. Minimal lamanya itu adalah satu tasbih. Saya sujud Allahu Akbar,
Panjangnya kira-kira satu tasbih lalu Allahu Akbar. Tapi kadang-kadang, tapi kalau kita itu saya yakin lebih dari satu tasbih. Mau kita sujud dan rukuk itu baca tasbih minimal tiga kali subhanallah wa bihamdihi atau subhana rabbiyal a'la gitu kan. Ya, subhanallah subhana rabbiyal azim gitu kan berapa kali? 3 kali. Itu sudah lebih dari tumakninah. Tumakninah itu beda dengan khusyuk. Ya, tumakninah itu artinya berhenti sejenak. Panjangnya minimal satu tasbih. Kalau jadi imam itu usahakan tasbihnya jangan lebih 3 kali. Engko ben makmum ora gremeng. Kan gremeng. Imamnya kesok wae dan gitu. Padahal membaca tasbih itu kan sunnah. Wajibnya apa? Tumakninah, berhenti sejenak. Jadi berarti kalau ada orang kiai sholatnya copot misalnya kan gitu. Padahal dia sudah membaca cukup satu tasbih. Pang gitu. Kenapa? Apalagi kalau dia ngimami. Yang difikirkan itu bukan dianya sholatnya, tapi bagaimana sholatnya makmumnya. Pernah kan Rasulullah itu mempercepat sholat yang tadinya ingin dipanjangkan gara-gara mendengar tangisan bayi, khawatir nanti ibunya gak khusyuk, akhirnya sama Rasulullah dipercepat sholat. Nah ini kembali ke materi. Jadi sholat itu kalau doa, ya, salah satu doa itu adalah minta sehat. Ya. Rasulullah itu jelas sampai diulangi 3 kali kepada orang Arab Badui. Ya. Rasulullah itu kalau menyebutkan amalan-amalan itu kadang-kadang yang disesuaikan, ya. Tetap kadang-kadang disesuaikan dengan siapa yang bertak. Nah, ini sebentar saya minum dulu. Oke, dengan pada tidak sebagai monggo. Oke, buat anda mungkin. Lagi nih buatan pas masa kurang. Berarti kayaknya alhamdulillah minimal begitu. Minimal kaget. Oke, saya lanjutkan. Jadi sampai Rasulullah itu dawuhnya kepada orang Arab Badui tadi itu sampai dibaleni berapa? 3 kali. Jalur sehat dunia akhirat. Segitunya. Nah ini kita ini kan akan memasuki bulan Ramadan kan begitu. Maka sebenarnya pemahaman kita ini yang perlu kita bangun kembali. Ya maksudnya mindset kita ya, cara berpikir kita tentang kesehatan itu, ayo jangan sederhana. Bahwa kesehatan ini bagian penting bahkan daripada keimanan. Ya. Jangan hanya dinikmati kesehatan dari masa enak. Gini, padahal itu penopang keimanan itu adalah kesehatan. Jadi kesehatan itu juga akhirnya berdampak pada semuanya. Orang kalau udah nggak sehat itu nanti akan dampaknya kemana-mana. Keimanannya terganggu, gitu. Orang kalau tidak sehat, apalagi nggak sehatnya lupa ama begitu, sakitnya lupa, akhirnya berdampak pada sehat, pada keimanannya. Wes berobat rono nggak waras-waras misalnya gitu ya. Misalnya. Akhirnya apa? Morone tua, jadi sebur. Jalur neng dukun lah harus gak karuan. Ya, akhirnya itu karena apa? Kesehatan. Orang kalau udah nggak sehat, bekerja itu akhirnya juga tidak produktif, bermasalah. Orang kalau udah nggak sehat, sholat itu orang genep. Harusnya dengan sunnah-sunnahnya, begitu ya. Harusnya dengan
truk ya, sholat bisa dengan berdiri gitu ya. Karena nggak sehat akhirnya ya sudah dampaknya pada ibadah itu seperti itu. Belum lagi nanti dampak kepada kejiwaannya. Sama akhirnya kadang-kadang akhirnya emosi ya sehingga gitu. Jadi ini ya. Maka dalam ada musihah wal wiqayati minal amwat. Maka ada rincian tentang apa sih adab terhadap kesehatan dan mencegah daripada penyakit kalau di dalam Islam. Yang pertama awalan al-inayatu bin nadhafati wat taharah. Yang pertama adalah menjaga atau memperhatikan kebersihan dan kesucian. Ya, memperhatikan apa? Kebersihan dan kesucian. Maka min awailil adab allati yulihal muslim wal muslimah inayatahuma bin nadhafati. Jadi di antara awal-awal adab-adab dasar yang pertama-tama yang harus dikuasai muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan itu adalah yang perlu diperhatikan adalah apa? Kebersihan. Jadi memperhatikan betul kebersihan dan kesucian. Faqad kana mimma syara'al Islam, maka di antara yang disyariatkan di dalam Islam fi sabilil inayah bil ajsam, yang apa ya istilahnya yang perhatian Islam dalam apa? Fisik ya, tubuh gitu. Ya. Yaitu apa? At-taharah, bersuci. Faja'alaha ibadatan wa qurbatan. Dan Islam menjadikannya taharah itu adalah ibadah dan takarrub, cara mendekatkan diri kepada Allah. Ini cara mendekatkan diri kita kepada Allah itu ya dengan kebersihan dan kesucian, bersuci begitu. Bal faridatan min faraidi, bahkan menjadi kewajiban di antara kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Lah kita ini kan kalau mau sholat kan harus suci dari hadas dan najis, kan begitu ya. Suci dari najis kan, dia kalau najis kan sesuatu yang kelihatan ya, bersih kan begitu akhirnya. Maka kalau kita lihat walidha kanat kutubus syariat fil Islam tabda'u awalan ma tabda'u bil ibadah. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab-kitab syariat Islam atau kitab-kitab fikih maksudnya, itu selalu diawali dengan bab ibadah. Ya. Qouli ta'ala wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada, menyembah kepada Allah. Wa awal ibadah ma'adhamu as-shalah. Ibadah yang pertama kali dan yang paling agung itu adalah sholat. Ya. Wa awalu syurutis shalah annaha tabda'u bi babin unwanuhu at-taharah. Dan syarat yang pertama dalam menjalankan sholat itu adalah dimulainya dengan bab yang bernama at-taharah, yaitu bersuci. Ai an-nadhafah ataupun kebersihan. Ya. Makanya fahada awwalu ma yadrusuhul muslim wal muslimah fi fiqhil Islam. Inilah yang pertama kali dipelajari oleh muslim dan muslimah dalam fikih Islam, dalam ilmu fikih. Jadi wa ma dzalika illa anna at-taharah hiya miftahul ibadah al-yaumiyah. Tidak lain karena apa? Bahwa bersuci itu adalah kuncinya ibadah-ibadah harian. Jadi kuncinya ibadah-ibadah harian itu adalah apa? Bersuci. Kita mau sholat harus suci badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita. Maknanya adalah kebersihan. Kita Islam sangat perhatikan betul tentang kebersihan. Maka ini adalah adab yang pertama dalam menjaga kesehatan adalah menjaga kebersihan. Ya.
Kalau kita wudhu itu setiap hari kan sering kan, berapa kali gitu ya. Atau kalau sebelum wudhu dulu kan ada namanya bab tentang membuang bersuci dari hadas, dari najis. Ya, bagaimana buang air kecil itu bersucinya gimana? Buang air besar bagaimana bersucinya? Ini sampai jam itu kok setengah telu ya ini. Oh sampai jam 3. Alhamdulillah. Ada waktu setengah jam lagi ya. Cek kuat ya, boleh ngantuk ya? Insyaallah. Kalau kan ada kopi nih, beneran. Ya, saya lanjutkan. Jadi kalau di dalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pun juga sangat senang kepada orang-orang yang bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu tresno, ya, cinta kepada orang yang suka bertobat dan suka kepada orang-orang yang senantiasa bersuci, bersih-bersih diri. Jadi digandengkan dengan at-tawwabin dengan al-mutatahhirin, orang yang bertobat dan orang yang bersuci. Tapi kalau kita lihat maknanya sama. Orang bertobat itu agar suci dari dosa gitu. Dan orang yang bersuci ketika dia berwudu, hakikatnya sudah menggugurkan dosa-dosanya. Makanya kalau habis wudu itu aja diandui. Ya. Usahakan tidak anduan setelah wudu. Biarkan apa? Dosa-dosa kita itu rontok dengan tetesan-tetesan air wudu kita. Itu ada riwayatnya. Makanya kalau habis wudu, habis mandi besar, ya dari sini Pak Ustadz yang betul anduk. Ya sudah pakai baju aja, begitu baju anduk maksudnya. Tapi jangan diniatkan pokoknya pakai aja dulu gitu kan. Habis itu pakai baju. Pernah Rasulullah itu dikasih anduk, ya. Rasulullah itu pernah dikasih anduk, tapi sama Rasulullah enggak dipakai. Itu pas habis mandi gitu ya. Tapi jenengan nggak betah ya sudah karena itu soal keutamaan saja sebenarnya. Apalagi hair dryer. Tapi usahakan beginilah, setidaknya setelah selesai wudhu ya, apalagi kalau tidak begitu bermasalah gitu ya, misalnya tidak perlu anduan, usahakan tidak anduan. Kenapa? Karena dosa kita itu juga akan rontok dengan tetesan air setelah kita wudhu tadi, ya. Ya mungkin kita udah biasa kayak begitu ya. Tapi jangan sampai diusahakan tidak diandui. Ya lagi kita di perjalanan begitu kan ya ora sempat kok. Jangan kan anduk aja nang perjalanan juga anduk. Ya. Ya kecuali kalau kondisi-kondisi tertentu karena dingin ya tapi waduh ya tidak masalah. Karena itu hanya soal keutamaan saja, hanya fadilah. Nah, kalau kita lihat juga di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memuji para ahli Masjid Quba, jadi para sahabat Nabi yang tinggal di Masjid Quba, ya. Jadi Allah memuji mereka, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di situ itu adalah para laki-laki yang suka bersuci, dan Allah itu suka kepada orang-orang yang bersuci. Sampai dikenal orang ahlu Quba itu kenapa? Kok sampai Allah itu memuji mereka? Itu disebutkan juga bahwa mereka itu kalau bersuci dari buang air kecil itu tidak hanya istinja, tapi juga istijmar. Bingung, kenapa istijmar? Ada istinja, ada istijmar. Jadi bersuci dari buang air kecil dan buang air besar, ya. Bersuci dari pipis dan buang air besar atau BAB itu ada dua, dengan istinja dan istijmar. Istinja itu bersuci dengan air, kalau istijmar itu bersuci dengan selain air. Contoh, misalnya kita wonten di tisu misalnya. Apakah suci? Ya suci kalau memang itu
selama itu sesuatu yang benda yang suci dan boleh tidak menjadikan mubazir. Kok sakit mubazir? Ya kayak roti itu kan suci no, bukan? Roti kering misalnya. Roti kering. Pagelen ana rombongan kering gitu. Kering. Kalau saya kemudian dipakai untuk bersuci dari habis buang pipis misalnya kan gitu. Ya bisa-bisa saja, tapi kan mubazir. Ya, mubazir. Ya. Bisa, tapi kemudian apa mubazir. Ya. Pakai kain atau pakai tisu yang memang ini tidak masalah. Atau kalau di tengah hutan adanya batu, pakai batu. Sebenarnya kenapa disebut istijmar itu kan karena dari kalimat jamarot atau jamarot ya, itu adalah batu ya, zaman dulu kan adanya batu, kayu kering kan gitu, kain atau apa gitu ya, selama itu bukan sesuatu yang mubazir kan gitu ya. Contoh kayak makanan tadi itu bisa, tapi kan mubazir, akhirnya nggak bisa dimakan kan begitu. Tapi kalau memang tisu, batu, karena memang itu sesuatu yang kering dan tidak mubazir, memang bisa termasuk sarana untuk apa? Istijmar. Kenapa? Istijmar itu bersuci dengan selain air. Jadi itu boleh. Nah, ahlu Quba, Allah itu memuji para laki-laki ahlu Quba karena dulu mereka itu kalau bersuci setelah buang air kecil dan buang air besar itu tidak hanya dengan air, tapi juga menggunakan batu dulu, baru kemudian air, menggunakan dua sarana sekaligus. Kalau sekarang juga memungkinkan. Biasanya kalau di toilet di di hotel atau apa kan suka ada di tisu misalnya. Ya tisu ya pakai air. Akhirnya dapat dua keutamaan. Ya. Tapi kalau salah satu maka diupayakan dengan air. Ya. Artinya walaupun tetap boleh pakai tisu sekalipun ada air, tapi lebih utama lagi adalah dengan air, didobeli gitu. Atau dengan salah satu, jika pilih salah satu dan kedua-duanya ada semuanya, maka diutamakan dengan air. Ya. Kalau pas wayang wadem gitu kan, anaknya ini sudah tidak apa-apa, tisu gitu ya. Nah, bisa lanjutkan. Kenapa kemudian sampai begitu penting kesehatan itu dengan cara menjaga kebersihan? Intinya kan bersih kan begitu. Ya. Nah, Nabi juga bersabda, at-tahuru syatrul iman. Ya. Bahwa kebersihan itu setengah daripada keimanan. Ini setengah, nisfu itu setengah daripada keimanan itu ada di kebersihan kata Rasulullah. Akhirnya kan wa min dzalika sya'at bainal muslimina hadhihi hikmah allati yuntaqu biha khassatu mu'amatuhum. Ya, akhirnya bertebaran terkenal suatu hikmah yang saya kira orang awam pun juga banyak yang tahu, sebuah ungkapan bahwa an-nadzafatu minal iman, bahwa kebersihan bagian daripada keimanan. Itu bukan hadis memang, tapi adalah hikmah dari para ulama dari hadis yang tadi, bahwa kebersihan adalah setengah daripada keimanan. Jadi kalau an-nadzafatu minal iman itu adalah hikmah yang sekarang itu semuanya tahu lah gitu. Tapi itu bukan hadis. Tapi itu makna daripada hadis syatrul iman atau huru syatrul iman. Nah. Yang kedua apa yang perlu kita perhatikan dalam menjaga kalau tadi dalam tadi kebersihan ya. Jadi kebersihan itu banyak. Wa uniyat binadzafatil fami wal asnan. Nah, Islam juga perhatikan kebersihan mulut dan gigi. Ya, maka barangkali siwak a'lamu targhib. Islam itu betul-betul menganjurkan, sangat menganjurkan dengan apa? Bersiwak, bersikat gigi lah. Siwak mutahharatun lil fam
mardhatun lirabb. Siwak itu membersihkan atau mensucikan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah. Ya. Wa bi nadhafati sya'ar. Dan Islam juga memperhatikan dengan kebersihan rambut. Man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa memiliki rambut hendaknya dia muliakan rambutnya. Ya. Maka juga sama membersihkan bulu-bulu yang harusnya dibersihkan begitu ya. Kemaluan dan ketiak dan seterusnya, dan membersihkan kuku ya, memotong kuku kita kalau hari Jumat. Wa auniya bi nadhafatil bait wa sahatihi wa afniyatihi, dan memperhatikan kebersihan rumah, halaman, atap gitu ya. Wa auniya bi nadhafatit thariq, dan Islam juga perhatikan tentang kebersihan jalanan. Ya. Jadi wa tawa'ada kulaman alqa fihi adan au qadran. Dan Islam itu mengancam betul bagi siapapun yang memberikan kotoran di jalanan. Itu betul-betul mengancam betul. Ya, Islam mengancam betul siapapun yang membuang kotoran di jalanan. Mau pipis lah, mau paku lah begitu ya. Nah ini perhatian terhadap kebersihan ya. Jadi kebersihannya itu ya kebersihan sandang pangan, ya tempat tinggalnya, ya pakaiannya, ya makanannya. Makanya jajan diperhatikan, isa-isaan, bakule gitu. Saya itu bapak saya, almarhum bapak itu pernah cerita, dulu orang sering sawah gitu ya. Suatu saat itu berhenti di warung bakul dawet. Ya. Tak sengaja melihat isah-isahan. Akhirnya apa? Pun boleh tentu mawon dibungkus ki mawon. Ya sama langsung. Karena apa? Melihat isah-isahan itu tidak ini lah gitu, enggak sok gitu. Itu bungkus bak pulang. Jadi betul-betul perhatikan gitu ya. Bapak saya tuh rigid. Dulu kami itu sekeluarga itu beli es saja tidak berani. Beli es, ketahuan beli es, bapak saya itu marah-marah. Es itu yang direkomendasikan dulu itu bakul es dari Gontor itu tetap khas esnya itu. Sangat-sangat Saking begitu bapak saya itu kalau jaga masalah kesehatan, es saja dulu itu kami itu kalau beli itu delik-delik. Saya ini dibubar malah lumayan kalau saya bisa. Baru terasa sekarang iya bener ya. Bapak saya dulu kepala madrasah MHI itu dulu. Mungkin Saudara Wahyu itu kan suaminya juga itu dulu termasuk yang keras gitu. Jadi kalau ada orang jualan bakulan datang ke sekolah itu sama bapak diusir. Anak-anak itu tidak boleh jajan sembarangan, tidak boleh jajan. Diusir ke bakul itu gak oleh betulan. Padahal madrasah sore bukan MI, bukan madrasah sore itu kayak lanjutan TPA. Dulu belum ada Madin. bukan Madin. Kalau sekarang Madin kan. Dulu belum ada Madin, belum ada izin operasional Madin itu nggak ada. Tapi madrasah ini eksis sampai sekarang. Ya 6 tahun belajar di situ. Termasuk almarhum mertuanya Saudara Wahyu itu salah satu guru akhlak saya itu beliau, bapaknya beliau. Itu betul-betul dulu waktu bapak saya jadi baru terasa itu sekarang. Saya itu baru tahu apa ya biar Pak Eko oleh. Nah, saya lanjutkan berikutnya menjaga untuk saya gini. Kalau tanya jawab, gini. Kalau yang tips yang ketiga itu menjaga untuk beraktivitas dan bergerak. Terus kemudian yang ketiga selalu menjauhi hal-hal yang bisa membahayakan badan kita dari hal-hal yang memabukkan ya. Kemudian yang keempat, al-i'tidalu fi tanawul thayyibat, seimbang dalam mengkonsumsi makanan yang bergizi atau yang baik. Maka di Islam itu enggak boleh falayah mujasadu minha wala yusrifiha. Kita itu enggak boleh sampai bilang gini,
aku lek panganan iki moh tenan gitu kan. Atau sebaliknya, aku lho panganan iki mbok sak bagore tak antekne. Nah, itu juga tak boleh. Ya. Berlebihan, dia berlebihan enggak mau dan berlebihan senenge keliwatan, lek gak ya tarak tenanan. Nah, itu juga enggak boleh ya. Kemudian an-nahyu an ihlakil badan. Kita tidak boleh membahayakan badan kita dengan apa? Tulus sahar, bergadang malam, bekerja gak leren-leren, ngarani wong kerja ra duwe kesel gitu. Padahal kesel ya tempat teman-teman. Kemudian al-udul la rukhsah idza kana al-azimah tusabbul adan lil jasad. Mengambil keringanan-keringanan pada saat kondisi tertentu yang berat yang menyebabkan sakitnya badan kita. Makanya kalau di Islam, kalau sholat dalam kondisi sakit nggak mampu berdiri, maka boleh dengan duduk kan begitu. Ya, lalu mungkin di antara adab-adab kesehatan yang mudah-mudahan bisa jadi perhatian kita, terutama satu pekan ini menjelang bulan puasa Ramadan. Semoga waktu kami berikan kepada Ustaz. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Iqbal tentang harusnya menjaga kesehatan, pentingnya menjaga kesehatan sebelum kita menjalankan ibadah puasa. Yang mau tanya mungkin untuk dipersilahkan. Tanya Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama masalah nggak usah pakai mic. Sudah bangkit. Yang seperti yang disampaikan Ustaz tadi ya, bahwa kadang itu ketika kita sakit yang menahun itu kita mesti keimanan kita goyah, yaitu yang sering terjadi khususnya di masyarakat ya, mungkin juga sering saya ditanya gitu. Sampai nyuwun sewu ketika mereka tuh ya sambatnya gini, lah aku lho Mbak ya wis sholat wis sedekah sembarang kok aku sik diganjar lorongan iki piye gitu. Dan nyuwun sewu ketika mencoba kita diskusi masalah ya mereka mentaknya yo podo aku yo ngene tapi yo gak enak akhirnya ya aku nek diomongin wong tak turuti. Itu ya seperti yang Ustaz sampaikan tadi, kadang nyuwun sewu ke jalan yang lain gitu. Itu pun juga ya sebenarnya tidak ada jaminan gitu ya, malah tambah parah gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin untuk masalah yang lain Ustaz, ini masalah hutang puasa gitu ya. Ada kasus itu seharusnya kan hutang puasa tahun kemarin itu sudah terbayar gitu. Tetapi ada kasus itu 2 tahun yang lalu itu bahkan belum terbayar gitu ya. Saya tuh punya teman gitu ya. Ketika mencoba saya ingatkan, kita bantu ditemani puasa itu, yo sesuk gitu. Tapi sampai akhirnya kemarin tuh sambat gitu, Mbak orang seminggu kampus akeh 2 tahun yang lalu, maksudnya bukan yang kemarin tapi 2 tahun yang lalu seperti itu bagaimana? Sudah. Jadi kalau yang pertama tadi kan yang perlu diingatkan orang dalam kondisi sakit itu kalau kita menjenguk orang sakit itu selalu bilang tahurun insyaallah. Ya, kita ingatkan bahwa sakit itu dalam rangka Allah itu menghapus atau membersihkan dosa kita. Ya. Jadi itu yang mungkin juga perlu disadari. Bisa jadi mungkin akhirnya dia ini. Atau tugas kita itu kan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terus upayakan untuk memberikan peringatan. Diiling lah gitu ya. Tugas kita itu mengingatkan. Siapa tahu karena dia belum tahu ilmunya, belum tahu hadisnya, bahwa ketika sakit itu sesungguhnya Allah sedang menghapus dosanya. Atau mungkin ya kan, pas sakit saat itu dia sedang tidak ingat hadis itu. Jadi mungkin kadang-kadang perasaan kita begini,
Biar iki rumah satu tahu tak eling nek loro ki penggugur dosa gitu kan, tohur gitu kan. Tapi nyapa kok cek gini? Bisa jadi dia lupa pelajaran. Ya. Jadi bisa jadi dia lupa hadisnya, bahwa ada hadis itu. Dulu iya pernah ngaji gitu kan. Tapi pada saat sakit itu pas ilmunya hilang gitu, pas lali gitu lupa. Karena memang manusia itu jenenge nusia itu kelali nih manusia itu. Tidak mungkin diingatkan. Makanya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan karena peringatan itu akan bermanfaat nanti bagi orang-orang beriman. Itu yang pertama mungkin bisa diingatkan di situ ya. Kalau tidak ada yang salah, insya Allah kita mengingatkan itu. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Mungkin pada satu waktu di ini pertama itu mungkin cek begeget dalam arti kita orang gatek, orang gagas. Ya sudah biarkan. Tugas kita itu hanya menyampaikan ilal balagh gitu kan. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Kita sampaikan aja dulu, tabligh aja gitu, sampaikan aja. Ya, siapa tahu mungkin kemarin lupa, siapa tahu karena dia juga belum tahu hadis itu tadi. Coba ingat. Ya. Maka ketika kita walalam ya, ini kalau saya menyampaikan begitu, saya upayakan orang tersadarkan ini bukan ucapan saya, ini ucapannya Rasulullah, ini dawuh Rasulullah gitu. Jadi dia ingat gitu. Jadi biar yang diingat bukan kita, yang diingat itu adalah Rasulullah. Maka Rasulullah itu dawuh. Coba dengan bahasa yang pas gitu ya. Jangan kemudian Rasulullah SAW bersabda, wah tambah nesu wis keloro. Ya mungkin dengan bahasa yang sesuai dengan, makanya penting ya kita berbicara kepada manusia itu dengan posisinya, posisi akalnya. Qadra uqulihim itu akalnya masih neng di. Kalau akalnya pas di sekolah ya mungkin kita bahas Rasulullah SAW bersabda, itu mungkin bisa. Tapi ketika dia di rumah sakit kan tidak mungkin kita mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Hanya mungkin sentuhannya nih. Ya, Rasulullah itu kan gawe. Jadi dengan bahasa yang lebih mengena, tapi jangan sampai itu yang terkesan dia kepada kita itu karena omongan kita. Tapi bagaimana tersampaikan bahwa iki dawuhe Rasulullah. Tutuk ucapan saya gitu. Ya. Sehingga tergambar oleh dia itu. Oh ini pepelingi saka Gusti Allah. Ini peringatan dari Rasulullah. Itu sampai coba nyampe enggak di akalnya seperti itu. Karena orang itu beda-beda. Orang yang sedang sakit, sedang sehat, sedang di kelas, anak kecil, anak orang dewasa itu butuh yang namanya bahasa sesuai dengan kadar akalnya, kadar nalarnya. Jadi yang mana? Yang kedua, ya kalau dia mungkin mengatakan aku ya wis sholat, ya wis ngene kok padha wae. Enggak, Islam tetap berbeda sebenarnya. Jadi kan Pak tetap dia sholat, tidak menghalangi itu. Jadi mungkin disampaikan terkait ini. Yang kedua terkait dengan nyawa utang ya, tentang puasa. Prinsipnya bahwa puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Bahwa Allah itu memastikan ya dengan puasa itu orang itu akhirnya betul-betul bertakwa, pasti takwa lah gitu. Kalau dia orang bertakwa dia pasti akan puasa, akan komitmen dengan puasanya. Jadi di posisi seperti itu yang nantinya perlu kita benahi itu, yang perlu dipahamkan bukan lagi soal syariatnya, tapi lebih kepada tasawufnya. Diingatkan tentang takwanya. Karena akhir daripada perintah puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Kata la'alla di dalam Al-Quran itu maknanya kepastian, pasti takwa gitu. Orang yang berpuasa, orang beriman, yakin dan dia berpuasa betul sesuai dengan perintahnya Allah, pasti akan berakhir dengan yang namanya apa? Ketakwaan. Nek genep jangkep posone. Sak minim-minime wong poso. Yang penting syarat dan rukunnya wajib iki wis tunas kabeh lah gitu.
meskipun dia nggak menjalankan sunnahnya misalnya. Makanya di dalam Al-Quran pun biar tidak terkesan berat, itu kan Allah tidak menyebutkan 1 bulan, tapi menyebutkan dengan kata ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja dalam 1 tahun. Karena ada juga orang itu yang pada akhirnya puasanya gak genep 1 bulan. Karena apa? Haid, nifas, dan seterusnya. Makanya Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja sih puasa itu yang tak jaluk dalam satu tahun. Ya. Kemudian kalau syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan di mana di situ Quran Allah turunkan misalnya. Jadi syariatnya pun tadi mungkin diingatkan kembali bahwa puasa itu kan hanya beberapa hari. Ya. Jadi disentuh lagi bukan lek utang poso itu kudu dibayar, tapi diingatkan soal itu akan berkaitan dengan yang namanya ketakwaan. Sudah sentuhannya itu takwa aja sudah. Jadi bukti orang takwa itu ya dia komitmen dengan puasa Ramadan. Nek terang orang poso ya disahur selama dia masih mampu untuk nyaur puasa. Disahur posone. Pasti itu orang bertakwa gitu. Maka diingatkan lagi. Begini ingatkannya mungkin disentuh takwanya tadi. Mbak, orang takwa itu orang dalam komitmen dengan dengan puasa Ramadannya. Makanya diingatkan bahwa perempuan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah min ayyi abwabin sya'at. Seorang wanita yang sholat 5 waktunya, wis gak duha-duhanan wis ora ba'diyah qobliyah, ora tahajud, ora witir, wis cukup sholat 5 waktu. Wa shamat syahraha. Ini khusus yang sudah berkeluarga ya. Kan di situ ada apa zaujah. Hadis ini berarti kan ditujukan pada perempuan yang sudah berkeluarga. Shamat syahraha, dia menunaikan puasa bulannya, berarti bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya kecuali pada suaminya. Wa ata'at zawjaha, dan dia mentaati penuh kepada suaminya. Apa yang Allah janjikan? Dakhalatul jannah min ayyi abwabin syaa. Dia boleh masuk pintu surga dari pintu manapun. Jadi 4 syarat ini kalau dijangkep wis pintu surga itu ada semuanya. Makanya peringatan di situ ya, mengingatkan di bab ini penting untuk perempuan itu. Wis gak usah sholat duha-duhanan wis, pokoknya sholat 5 waktu jangkep wis gitu aja ya. Puasa wis gak perlu puasa sunnah, puasa Ramadan tok gitu aja. Ya. Taati suami sepenuhnya, jaga kemaluannya. Sudah, kata Rasulullah sudah garansi wis. Patut orang maca Quran, orang hafal Quran, orang masalah. Orang kerja, orang masalah. Mungkin diingatkan itu karena syariatnya di situ. Ibarat kemudian gara-gara dia nyaur puasa akhirnya riset dari pekerjaan, tidak apa-apa, lebih baik. Karena di situ pintu surganya. Rasulullah itu min ayyi abwabin syaat itu wis pilih kok pintu surga ngendi ae silakan dipilih. 4 itu tok kalau bagi wanita yang sudah berkeluarga. Kalau belum berkeluarga silakan. Misalnya mau ngaji, peng-pengan gitu ya. Mau tahajud sampai ini tidak apa-apa. Kalau tidak punya tanggungan suami, nggak punya tanggungan ya. Jadi mungkin bisa diingatkan di situ bahwa pintu surga itu di situ. Jadi tidak lagi diingatkan soal apa syariatnya, tapi diingatkan hakikatnya, tasawufnya lah gitu. Jadi ketakwaan. Itu ya mungkin bisa ditegur itu tentang pendekatan ketakwaan, bukan lagi pendekatan syariat.